Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu, adik-adik sehat? Damang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati di tengah kesibukannya, padahal tadi sudah hadir bersama dengan kita di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Hari ini masih lagi ikut bersama kita, tanda bukti kecintaan beliau kepada kita. Bapak Wali Kota Sukabumi, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK 1 Negeri Sukabumi beserta seluruh Bapak Ibu guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua PGRI, kemudian semua alumni lintas angkatan. Adik-adik yang masih belajar, semua yang berhadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam di Jampang. Yang ngawal, yang nunjukkan jalan itu alumni SMK Negeri 1 Sukabumi. Di tempat saya nginap datang beberapa. Ustaz Abdul Somad, kami alumni SMK Negeri 1 Sukabumi, dulu namanya STM. Ini istri saya dari STM juga. Dan dulu kalau yang paling sukses, yang paling terkenal itu adalah anak STM yang bisa dapat anak STM. Masya Allah, tabarakallah. Apa makna reuni itu? Pada kesempatan ini saya ingin membagi tausiah pada momen yang sangat membahagiakan. Ini bulan Oktober walaupun sudah lewat beberapa hari, tapi bulan Oktober masih momen disnatalis. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahannya. 3 manfaat yang bisa kita ambil dari reuni. Saya tidak ingin reuni itu hanya sekedar ajang menunjukkan keberhasilan. Reuni bukan untuk unjuk kehebatan. Manfaat dari reuni adalah bagaimana kita mengamalkan firman Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Reuni menjadi wadah momen untuk saling tolong menolong. Saya nggak mau Ustaz Somad itu cuman pandai menceramahin orang aja. Dia cuman ngomong di SMK Negeri 1 saja. Sementara dia dengan teman-teman sekolahnya apa yang mereka lakukan? Saya lebih mau bercerita. Kami punya ikatan angkatan 96, maka di situ kami mulai mendata berapa yang teman kami laki-laki sudah meninggal. Tentu anak-anaknya perlu biaya sekolah. Berapa yang putus sekolah, berapa yang yatim. Jadi antara ibu-ibu ini nanti kalau ada bapak-bapak yang mulai mendata berapa yang meninggal, itu bukan dalam rangka untuk menginventarisir IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Jadi bu jangan bawaannya cemburu. Mereka ini sedang beramal soleh. Ingin supaya persahabatan itu bukan cuman waktu dulu bersama sama-sama STM. Yang berubah menjadi SMK. Tapi ada kepedulian. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Yatim yang mana? Prioritas yang ring 1 dulu. Amin. Meninggal teman saya. Saya pesan ke keluarganya.
Kalau ada anaknya yang SMP, tamat SD, usia sekolah, antar ke rumah, saya nggak kaya. Tapi insya Allah tamat SMP, tamat SMA gratis. Yang angkatan saya itu. Lalu kemudian yang satu lagi meninggal. Sama-sama satu kelas, sama-sama satu angkatan, sama-sama satu kursi. Teman paling berkesan. Meninggal. Datang saya ke kuburnya jam 12 baru sampai. Karena dari kota Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau 4 jam. Terlambat saya datang, hanya tinggal pusaranya. Menangis sejadi-jadinya. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Saya tanya, ada anaknya yang usia SMP? Ada. Yang usia SMP bawa nanti ke rumah, sekolahnya kita tanggung. Saya tidak mau, oh itu somad itu kan cuma ngomong aja. Ngomongin orang aja. Tapi untuk teman-teman dia sendiri, kami berbuat. Kami ketemu setiap bulan. Awal-awalnya cuma ketemu, foto, upload. Habis itu ngelihat berapa yang komen. Setelah itu, maka kalau kita buat reuni, tema besarnya adalah mau dibawa kemana hubungan ini. Bersama di SMK Negeri 1 Sukabumi, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nanti masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk ke dalam surga itu berjamaah. Insya Allah nanti di antara jamaah yang akan dipanggil malaikat masuk surga adalah jamaah SMK Negeri 1 Sukabumi. Dan ketika jamaah SMK Negeri 1 Sukabumi masuk, dan di antara antrian itu ada Abdul Somad di dalam. Malaikat nanya, ini orang mana? Orang Riau. Riau di mana? Sumatera. Ini Sukabumi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Kenapa bisa masuk sini? Tanda tangan saya ada di SMK Negeri 1. Almar'u, ini Abdul Somad ini ngawur ini. Mana ada cerita masuk surga dengan orang lain? Hadisnya jelas. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan masuk surga bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya mencintai, menyayangi semua saudara saya yang ada di SMK Negeri 1 Sukabumi. Nabi mengatakan begitu. Kalau kamu sayang kepada saudaramu, ungkapkan, katakan inni uhibbukum fillah. Tapi coba ingat, waktu saya mengucapkan aku cinta kepada kamu semua, mata saya kan ke sana. Artinya kasih sayang kita ini karena Allah. Tak sayang maka tak cinta maka tak ngutang. Hubungan kita jangan dirusak hanya karena hutang piutang. Dulu itu teman saya satu sekolah. Tapi sejak itu saya nggak mau lagi ketemu sama dia. Kenapa? Hutangnya nggak bayar-bayar. Maka di beberapa posting saya di Instagram, di Facebook, waktu saya ceramah tausiah di Bogor, saya dibawa bertamu makan siang di salah satu rumah jamaah. Saya foto di depan garasi mobilnya, ada tulisan di atas. Memberi hutang menambah musuh. Betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita tidak mau nolong. Saya kalau ada teman yang kesulitan, saya nggak mau kita jadi kelahi gara-gara ini. Saya cuma bisa ngasih segini, pakailah. Tapi kalau untuk ngutang seperti yang tadi nggak bisa. Saya khawatir nanti sholat saya nggak khusyuk, hubungan kita rusak, doa saya nggak makbul, terbayang wajah kamu asam urat saya naik, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah. Apalagi jantung kita ini sekarang banyak nggak normal. Nggak normalnya jantung itu karena dua. Pertama, karena jatuh cinta. Kedua, karena jatuh tempo. Hari ini kebersamaan kita ini membahagiakan luar biasa. Maka jadikan wadah ini sebagai saling tolong menolong. Kalau grup WA-nya sudah ada, alhamdulillah.
Kalau grupnya belum ada, buatkan grupnya. Grup itu cuma bisa 1.000 Pak Ustadz. Kami kan banyak. Grup bisa sampai 3.000. Tapi kan untuk beli aplikasinya mahal. 15 juta. Ustadz kok tahu? Tim ngasih tahu. Ustadz ini kita punya grup untuk buat kajian. Zoom-nya bisa 1.000 orang. Tapi kalau kita beli ini bisa. Nampaknya berat, besar. Tapi kalau patungan bersama menjadi ringan insya Allah. Mudah-mudahan reuni hari ini hanya starting point, titik awal garis start. Setelah ini ada program-program kemanusiaan ke depan. Ada program santunan yatim. Anak-anak saudara kita yang yatim ini paling enggak 3 kali setahun. Pas masuk sekolah, Idul Fitri, atau nyambut Ramadan, dan di awal tahun. Kan ini kebutuhan besar. Banyak sekali orang nyantuni anak yatim pas mau bulan puasa. Setelah itu dia lupa. Dia anggap menyantuni anak yatim itu, perut anak yatim itu laparnya pas di Sya'ban aja. Dia lupa perut anak yatim itu sama dengan kita. Anak yatim jangan dipajang. Ini anak kita. Anak teman kita ini anak kita. Ngelihat anak teman, ingat anak kita. Tapi jangan sampai ngelihat istri teman lupa bini kita. Ini bahaya. Gimana rasanya kalau anak kita dipajang di depan orang banyak? Saya tidak menyalahkan. Tapi ini true story, kisah nyata. Saya nanya ke anak yatim. Bapak dulu kabarnya yatim. Iya. Apa yang paling menyakitkan dalam hidup Bapak? Yang paling menyakitkan itu Ustadz Somad. Ketika kami dipajang di depan orang banyak, malunya Ustadz. Sejak itulah saya nggak mau majang anak yatim. Kalau mau bantu, transfer langsung. Belikan plastik kresek besar, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, ada kopi, ada teh, ada roti, ada ikan sarden, masukkan uang saku, yang belanja Bapak, tapi yang nyerahkan Ibu. Jangan yang nyerahkan Bapak, nanti pecah perang dunia ketiga. Abdul Somad kalau ngasih tahu tuh mulai detail. Lalu kemudian pekerjaan. Tidak semua teman kita punya nasib yang sama. Allah waktu ngasih ujian hidup ini macam-macam. Ada ujiannya harta, ada ujiannya kuasa, ada ujiannya wanita, ada ujiannya Toyota. Ada ujiannya kasta, ada ujiannya jadi rakyat jelata. Banyak orang salah pasang, salah anggap tentang hidup. Kalau jadi wali kota, mohon maaf Pak Wali, kenapa nggak nyebut bupati? Kebetulan ujungnya ta, jadi connect. Oh, jadi wali kota itu juga ujian Pak Ustadz. Iya, jadi Ustadz juga ujian. Punya perusahaan, ujian. Jadi direktur, ujian. Bangkrut, ujian. Jadi banyak orang salah. Dia anggap kalau jadi penguasa, punya uang, punya harta, itu nikmat. Tapi kalau lagi susah, itu ujian. Salah. Semua kita sedang diuji. Oh, jadi Pak Ustadz teman saya alumni SMK Negeri 1 Sukabumi itu sekarang jadi orang kaya. Itu ujian. Saya sekarang kurang beruntung, itu ujian juga. Kok ujian dia enak, ujian saya kok nggak enak? Itu hak prerogatif Allah. Yang kaya diuji Allah supaya mau nolong yang kurang beruntung. Yang kurang beruntung diuji Allah supaya sabar. Yang kurang beruntung malu untuk minta-minta. Tapi yang kaya juga tidak punya akses untuk ketemu. Kapan kita jembatannya adalah reuni. Uni artinya bersatu. Uni Soviet, persatuan negara-negara persekutuan. Reuni menjalin persatuan kembali. Yang dulunya kita memang pernah bersatu. Tapi sekarang akhirnya kita kuliah di sana. Yang ini menikah, bekerja, berpisah sekian tahun. Ketemu lagi. Saya taman SMA, selevel SMA, pondok pesantren tahun 1996. 2016 ketemu lagi dengan teman-teman. Berarti 20 tahun gak ketemu. Ketika 20 tahun gak ketemu, ternyata peruntungan hidupnya macam-macam.
Yang satu saya lihat bawa mobil, Masya Allah, berkilat, berkilau, lalat terpleset. Kawan-kawan mulai bisik, tuyulnya banyak ya. Mungkin bercanda, tapi ini sesungguhnya ada makna lain. Di saat itu kita lepaskan semua. Kalaulah kedatangan kita hanya untuk menyombongkan diri, menceritakan, untuk menunjukkan status sosial. Saya kalau lagi ketemu dengan teman-teman, peci saya copot, tidak pakai baju koko, enggak pakai sorban, saya pakai baju kemeja, biasa saja, supaya teman itu enggak sungkan untuk dekat. Kita lepaskan semua atribut kita. Cuman kadang serba salah juga. Saya enggak pakai peci, enggak pakai sorban, yang perempuan-perempuan datang mau selfie. Ini bahaya. Nanti di crop orang disangka kita buka cabang. Itu makanya nanti kalau foto dengan Ustaz Somad mesti ada laki-laki di kanan kiri. Ini tetap dijaga. Kejahatan terjadi bukan karena ada hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang yatim berapa, yang kurang beruntung berapa, yang perlu pekerjaan berapa. Di satu sisi ada yang berhasil sampai bingung dengan keberhasilannya. Yang satu amat sangat kurang beruntung, pusing dengan kekurangannya. Jembatannya adalah reuni. Mudah-mudahan reuni ini menjadi jembatan kebersamaan kita. Tentu yang kurang beruntung malu untuk cerita. Aku sekarang sedang susah, aku dililit utang. Gak perlu cerita. Teman lain yang menceritakannya. Kamu kan sekarang sudah berhasil. Kabarnya kamu rumah yang besar, megah, mewah itu punya kamu. Kamu sekarang direktur perusahaan. Itu teman kita sedang kesulitan. Kata yang disangka berhasil, kamu ngelihat aku berhasil. Memang itu rumah besar punya aku, mobil juga. Tapi utangku lebih banyak dari yang ada. Rupanya dia susah juga. Gak mungkin semuanya susah. Kebersamaan inilah insya Allah akan yang membuat kenangan setelah kita mati. Karena kita meninggalkan sesuatu. Berapa yang yatim, berapa yang fakir, berapa yang kurang beruntung, berapa yang perlu pekerjaan, berapa yang perlu kebaikan-kebaikan. Maka ini semua menjadi wasilah dalam rangka menyatukan yang dulunya terpisah menjadi dekat, yang dulunya retak menjadi terekat, yang dulunya patah menjadi tersambung. Bahasa kitanya reuni, bahasa Islamnya silaturahim. Silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan. Rahim, mohon maaf, rahim artinya kantong tempat janin dalam perut ibu-ibu saya. Saya dari rahim ibu saya. Bapak dari rahim ibu bapak. Ibu dari rahim ibu, ibunya ibu, ibu-ibu. Lalu kemudian rahim-rahim ini mau disatukan lagi. Karena pada dasarnya kita dulu berasal dari rahim yang sama. Rahimnya Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Itu kita semuanya berasal dari rahim Hawa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang enggak berasal dari rahim Hawa, tolong angkat tangan. Kalau ada yang ngaku berarti dia ikut mazhabnya Charles Darwin. Dari mana? Monkey. Kita semua berasal dari asal yang sama. Kebetulan saya ditiupkan ke dalam perut orang Sumatera. Makanya ngomongnya begini. Ada yang satu ditiupkan ke dalam rahim orang Makassar. Agak karewa, baji-baji. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Jawa. Gimana kalau ketemu orang Jawa? Pripun kabare api. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Batak. Biado halak ita sasudena. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Minangkabau, orang Padang. Baakaba, lai rancaknya. Ada yang masuk ke dalam rahim orang Sukabumi. Kumaha atuh damang. Hatur nuhun. Yang bisa cuman itu. Kumaha, damang, hatur nuhun, sami-sami. Ada satu lagi, dahar. Itu pun katanya kasar. Ini hanya perbedaan. Akhirnya kita disatukan. Yang menyatukan gitu adalah silaturahim.
Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang enggak datang karena hidupnya kurang berhasil, yang enggak datang karena dililit utang, yang enggak datang karena status sosial, jangan bersedih. Aku tahu kalian nonton dari jauh melalui Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Insya Allah pertemuan akan datang, kalian lebih pede untuk datang. Kenapa? Karena teman-teman kalian tidak memarkir mobilnya yang mewah di depan tempat pertemuan. Dia menjaga perasaan. Merasa dengan kata pintar adalah dua kata yang selalu bersanding. Tapi yang dibutuhkan dari kita adalah pintar-pintar merasa, bukan merasa. Pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau ada yang belum nikah, jangan cerita istri, apalagi poligami. Kalau ada yang belum punya anak, jangan cerita tentang anak. Cerita anak biasa, tapi hatinya terluka. Pandai merasakan perasaan orang lain. Teman kita kurang beruntung. Kita cerita tentang berapa ya harga cincin emas sekarang. Sudah jam berapa ya sekarang? Ini jam saya ini 70 juta ini. Hati dia hancur bagaikan kata jatuh ke batu. Kalau galah patah masih bisa disambung. Kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Maka kita jaga persatuan. Saya kasih tahu ke teman-teman saya, kalau kita lagi ngumpul, jangan cerita kau kerja di mana, jangan cerita kau prestasi apa, jangan bawa mobil kau yang mewah, jangan tunjukkan kau siapa. Kalau mau tunjukkan kau mau bantu berapa. Kalau memang kau kaya, tunjukkan kau mau sumbang apa. Kalau kau memang hebat, ajak kita semua ke rumah makan, yang bayar kamu sendiri. Kaulah yang paling kaya. Betul. Ini poin yang pertama yang perlu diingatkan. Poin yang kedua adalah dengan ketemu itu kita mengingatkan lagi bahwa sesungguhnya kita sudah top. Tua, ompong, peot. Jangan tersinggung. Yang tersinggung, beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang ninggal. Saya tamat 96. Ketemuan pertama 2016. Berarti nggak ketemu selama 20 tahun. 20 tahun nggak ketemu. Pas lagi makan, lama saya ngelihat satu-satu. Mereka senyum, mereka ketawa dalam hati saya. Ini yang paling cantik dulu. Sekarang hanya tinggal kenangan semata. 20 tahun gak ketemu, pertanyaannya, anak kau berapa? 30 tahun gak ketemu, pertanyaannya, kamu sakit apa? Aku jantung koroner. Kamu diabetes meletus. Kamu asam urat. Kamu 40 tahun gak ketemu, pertanyaannya mulai seperti judul lagu. Tunjukkan aku di mana kuburnya. 50 tahun gak ketemu, pertanyaannya berubah dan mulai dengan suara yang nyaris tak terdengar sambil berbisik. Kamu pakai pempes merek apa? Kita tidak pernah tua. Itu perasaan saya. Saya ketemu dengan teman-teman dulu, kami tidak pernah merasa tua. Tapi tubuh kita sudah rapuh, mata sudah rabun. Kaki tidak dapat tegak lama, berbicara mulai menggetar, menggerigil. Tapi kemudian kita sesungguhnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kita ini semua tetap merasa muda. Saya yakin dan percaya, karena saya yakin perasaan kita sama. Bapak, Ibu kembali ke SMK Negeri 1 Sukabumi ini persis seperti saat sekolah dulu, betul? Tuh, pada ngaku semua. Tapi sebagian kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Siapa itu? KPU, kepala penuh uban.
Mohon maaf KPU jangan tersinggung. Sebagian kita sudah mulai, tak usahlah saya sebutkan. Semakin panjang saya sebutkan, semakin lama penderitaan kita tersakiti. Saya hanya mengingatkan bahwa kita sudah berangsur-angsur, bunga yang mekar harum semerbak, lalu kemudian mulai menguning, tak lama setelah itu layu dan mati. Itu memang sudah ciri bunga. Adik-adikku yang masih belajar di SMK negeri, kalian sekarang sedang hijau-hijaunya, sedang cantik-cantiknya, sedang mekar-mekarnya. Berapa anak SMK negeri 1 Sukabumi sekarang Pak Kepala Sekolah? Lebih kurang 2.000 orang Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nikmat besar. 2.000 bunga kuntum mekar harum semerbak. Tapi lama-kelamaan dia mulai kuncup, kuning, dan layu. Satu-satunya bunga yang tidak layu cuma satu. Bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang ingin tidak layu karena suaminya mulai mengancam, jangan layu. Akhirnya wajahnya kresek semua. Makanya nasihat jamaah, Ustadz Somad jaga kesehatan ya. Ustadz Somad jangan terlalu banyak jadwal tausiahnya ya. Ustadz Somad jaga tidur pola makannya ya. Kenapa? Karena kesehatan ini amat sangat berharga. Jadi kalau kita ketemu itu, kita sedang ingat si Anu meninggal. Saya Bu, saya Pak, dulu selalu berpikir aku akan mati tahun 2040. Kenapa Ustadz berpikir begitu? Saya buat di laptop jadwal saya 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 2040. Ada programnya semua. Saya buat program sampai 2040. Kenapa Ustadz sampai 2040? Karena saya berpikir saya lahir 1977, umur 63 meninggal, berarti 2040. Sampai akhirnya teman-teman seangkatan itu meninggal. Sama-sama ke kampus, sama-sama di kelas, sama-sama ngobrol waktu dosen ngomong, sama-sama kena lempar pakai penghapus. Sama-sama sarapan pagi di kantin, sama-sama minum susu, sama-sama minum teh. Dia teman yang paling berkesan yang saya ingat. Kenapa? Karena dialah yang paling baik. Memang orang baik ini selalu kita ingat. Teman yang paling kita ingat itu dua. Yang paling baik dengan yang paling nakal. Lalu kemudian dia meninggal. Padahal dia jauh lebih sehat dari saya. Di situ saya berpikir, maka aku mungkin tak sampai 2040. Lalu saya berubah cara pandang. Hari ini adalah hari terakhir saya. Kalau saya masih hidup besok pagi berarti bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tidak ingin pulang dari sini, ibu, bapak semuanya bawaannya mau mati. Ketika nanti ditanya teman-teman, gimana program kita anak-anak SMK Negeri 1 Sukabumi? Jangan berpikir tentang program, karena ini hari terakhir kita. Bukan itu maksud saya. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya, maka saya akan mengisi tausiah dengan full. Karena boleh jadi ini tausiah terakhir. Kalau ini hari terakhir saya akan jumpai semua orang dengan senyum, dengan ramah, dengan tim saya baik. Karena boleh jadi ini hari terakhir saya. Bahwa saya besok pagi masih hidup, berarti itu bonus tambahan amal soleh. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Bicara tentang ngomong, saya lah yang paling banyak ngomong sekarang. Tapi ternyata yang dinilai bukan siapa yang paling panjang ngomongnya. Tapi yang paling baik amalnya. Ada orang yang gak ngomong sama sekali, diam 1000 bahasa. Tapi amalnya luar biasa. NATO, no action, talking only. Na'udzubillah. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya ngomong sampai jam 10.40. Kenapa begitu Pak Ustadz? Tadi dikasih tahu, Ustadz Somad ngomong jam 10, 40 menit selesai, yang 20 menit tanya jawab. Itulah mengapa dari tadi mata saya ngadap ke sana. 3 poin saya batasi supaya mudah diingat.
Yang pertama, pertemuan kita menghasilkan sesuatu. Yang kedua, pertemuan kita ini mengingat bahwa kita tua, bahwa kita layu, bahwa kita mati, bahwa kita menghadap Allah. Apa yang kita tinggalkan? Mudah-mudahan hasil dari reuni ini ada yang kita tinggalkan untuk sekolah SMK Negeri 1. Di mana-mana kalau saya tausiah, penggalangan dana, pakai sorban, pakai kotak. Rupanya di SMK Negeri 1 nggak pakai sorban, nggak pakai kotak. Kenapa? Karena mereka langsung transfer banking. Support, ada yang ditinggalkan. Ini kan sekolah negeri, ini kan pemerintah, ini kan bukan pondok pesantren. Kalau dibangunkan kelas, dibangunkan apapun namanya, apakah renovasi, apakah pembangunan masjid, apakah beasiswa, maka sesungguhnya itu juga akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Maka di kelas itu orang akan belajar. Pak, ini Pak Kepala Sekolah belajarnya gimana? Full day, dari pagi sampai sore. Ini sekolah punya sejarah Ustadz Somad. Walaupun dia bukan pesantren, STM. Tapi yang perempuan pakai jilbab, berakhlakul karimah. Oh, jadi dulu begini Pak. Iya. Jadi kalau gitu ini namanya STM syariah berarti. Gimana ceritanya Ustadz Abdul Somad bisa tablik akbar di lapangan Merdeka dengan jamaah yang sejauh mata memandang pakai drone. Setelah COVID rasanya di lapangan Merdeka tadilah jamaah terbanyak. Sudah masuk Instagram atau belum ya? Kita cek dulu. Saya kalau ceramah nggak mau ngomong ngalor ngidul, saya mesti cek udah masuk atau belum. Emang Ustadz punya Instagram? Itu Instagramnya namanya Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Di-upload di sana captionnya Abdul Somad di lapangan Merdeka Sukabumi. 10 gambar dari drone atas. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa diundang dan duduk bersama orang-orang hebat itu? Ceritanya panjang. Kalau saya ceritakan asar baru selesai. Tapi kalau mau diringkas, yang ngatur jadwal saya tausiah tidak datang pulang, datang pulang, datang pulang. Itu setrikaan. Saya kalau tausiah, saya kasih 4 hari untuk Jawa Barat. Saya kasih 4 hari untuk Jawa Barat. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Besok saya pulang. Aturlah Jawa Barat. Yang ngatur jadwal saya di Jawa Barat ini alumni SMK Negeri 1 Sukabumi. Dia mau bawa saya kemari. Lalu saya pun datang kemari. Berita kedatangan saya ke SMK Negeri 1 Sukabumi sampai ke telinga Pak Wali. Kata Pak Wali, jangan cuma SMK, bawa ke lapangan, bawa ke Masjid Agung. Akhirnya Masjid Agung dirasa tidak cukup, itulah maka terwujud di lapangan Merdeka tadi. Jadi wasilahnya itu melalui SMK Negeri 1. Allahu Akbar. Yang ngatur jadwal Ustadz Abdul Somad itu anak dari pesantren Anu. Bagus. Tapi rupanya SMK. Dulu beliau STM di sini. Ya itulah alumni STM Syariah tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa kontribusi setelah reuni? Yang kedua, mengingat bahwa kita akan kuning, layu dan mati. Yang ketiga, hubungan ini tetap kita jaga dalam pertemuan bulanan, triwulan, caturwulan, tahunan. Itu momen-momen dijaga. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak 6 bulan sekali. Di grup-grupnya dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan reunian hanya sekedar untuk, itu suami saya, kamu ya? Iya, masih gantengan AA. Akhirnya tukar nomor, tukar kirim gambar, curhat, merasa tenang, cucian lama belum kering. CLBK.
Ingat, setan belum pensiun. Berawal dari tukaran nomor, lama-lama setan masih menggoda walaupun sudah tua. TTM, teman tapi maksiat. Nauzubillah. Makanya kalau ada orang reuni bawa suami, bawa istri, ngapain bawa-bawa bodyguard? Kayak nggak percaya aja sama kita. Ini sudah macam kawan saya, ini sudah macam. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tapi insya Allah orang SMK Negeri 1 ini soleh hingga ke jannah insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. 40 menit, 3 poin bisa diulang kembali. Pertanyaan-pertanyaan saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.